dalam kondisi yang baik, dalam kesehatan tubuh kita yang baik semua ya. Saya rindu kita semua pagi hari ini boleh menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita juga akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan dapatkan berkat rohani yang baru pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu buat kami semua Tuhan. Dalam setiap hidup kami, dalam setiap keseharian yang kami lewati Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Kami berdoa sungguh-sungguh untuk ibadah kami sebentar Tuhan. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Kami juga akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh menyukakan hatinya Tuhan dengan segala pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan padamu Tuhan. Dan biar pagi hari ini juga kami boleh dapatkan satu berkat rohani yang baru lagi. Yang boleh membuat kami semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Dan semakin bertumbuh di dalam kedewasaan kami ke depan, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, yang melindungi mereka semua supaya mereka juga boleh tiba tempat ini dengan selamat dan kami semua boleh sama-sama menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ya, bersukacita kita melambaikan tangan kita, kita memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya kekuatan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar. Hati kita mengatakan Kaulah alasan, Kaulah alasan.
kemuliaan dan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Karena Dia Allah yang layak untuk terima segala penyembahan kita, sorak-sorak kita yang terbaik. Amin. Dan hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan kita. Sing. Katakan, kau batu karang, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit. Dan kita menaikkan tangan kita sama-sama seperti ini. Come on. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Katakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Oh, sing along. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, katakan, Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Katakan, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mau sing. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, bersorak, nyata Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, semua tepuk tangan seperti ini, Mon. Musik puji Tuhan, Mon. Semua ikutin saya ya. Nah, kata-kata seperti ini, Mon. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya,
percaya Tuhan, ada kuasa yang ajaib di dalam nama-Mu Tuhan. Ketika kami berjalan Tuhan dalam kehidupan kami tahu Tuhan rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan ini kami anak-anak-Mu Yesus. Kau penebus hidupku, sempurna rencana-Mu, tak dapat keputusanku, ku percaya. Damai dan sejahtera, rancangan-Mu sermegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin. Amin, amin. Aku percaya, aku percaya, ku berseru, Kau pun mendengar. Berserah, amin. Katakan damai dan sejahtera, damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegah. Kini aku berserah,
sing Lord. Aku percaya, ku berseru, kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku berseru, kau pun mendengar, ku berserah. Amin, amin, kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap rencana-Mu Tuhan, setiap rancangan-Mu adalah rencana dan rancangan terindah bagi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, siang hari ini Tuhan, bicaralah lebih lagi dalam kehidupan kami. Berbicara lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami ada untuk memuliakan Engkau. Bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala hormat, dan segala keagungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link kehadiran, registrasi kehadiran yang ada di WhatsApp grup setiap jemaat. Biar data yang terkumpul dapat menjadi pegangan kami apabila terjadi kasus positif di Gereja Rehoboth. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Tidak hanya melalui lantunan musik dan pujian kepada Tuhan, menciptakan karya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui visual juga menjadi ladang pelayanan yang mulia. Namun pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah karya visual dibuat? Karya visual dibuat melalui sebuah proses yang panjang dengan melibatkan banyak orang, terutama fotografer, dan videografer. Gereja Rehoboth membutuhkan talenta-talenta untuk bersama-sama membantu setiap proses produksi, untuk menciptakan karya-karya visual kreatif yang berdampak bagi jemaat Gereja Rehoboth. Untuk itu, mari bergabunglah bersama kami. Jangan biarkan talentamu terpendam. Saudara, sekarang ini kita hidup dalam dunia modern yang di satu sisi menganggap bahwa seks adalah hal yang tabu atau berdosa, sehingga tidak boleh dibicarakan di ruang publik. Bahkan ada undang-undang pornografi dan ITE yang mengatur seks hanya menjadi konsumsi private. Di sisi lain, ada sebagian orang yang mengekspos seks demikian rupa. Misalnya iklan produk yang menampilkan wanita berpakaian minim, padahal tidak ada kaitannya dengan produk tersebut. Lalu bagaimanakah seharusnya orang Kristen hidup dalam budaya seperti ini? Dalam Biblical Night seri terakhir dari 7 dosa maut, kita akan membahas tentang hawa nafsu. Hari Kamis, tanggal 17 November 2022,
jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ya, baik-baik ya Saudara ya kabarnya ya. Setelah bulan lalu kita belajar banyak tentang Allah Tritunggal. Tema di bulan November, tema khotbah kita selama sebulan adalah tentang misi atau tentang penginjilan. Saya mau tanya dulu Saudara, kalau Saudara dengar tema khotbah tentang misi atau tentang penginjilan, Saudara kesannya gimana sih? Gitu ya. Mungkin ada berapa di antara saudara yang berpikir, paling juga disuruh nginjil lah, suruh tantang orang terima Tuhan, udah tahu lah gitu. Kalau penginjilan kan ke situ-situ lagi gitu ya. Atau saudara punya pemikiran yang lain. Kalau saya ya saudara ya, kalau saya dulu, kalau dengar tema khotbah tentang penginjilan tuh deg-degan saudara. Ya, deg-degannya kenapa? Karena biasanya hamba Tuhannya akan nanya, sudah berapa jiwa yang saudara menangkan buat Tuhan? Gitu kan ya. Nah, saya dulu pernah datang di satu ibadah dan hamba Tuhannya nanya gitu, memang tentang penginjilan khotbahnya. Lalu hamba Tuhannya tanya, di sini jemaat Tuhan sudah berapa jiwa yang saudara bawa buat Tuhan? Ada yang bawa lebih dari 10 enggak? Siapa yang bawa lebih dari 10? Oh ada katanya paling 1-2 orang. Lalu ada nggak yang bawa lebih dari 5 deh, lebih dari 5. Oh ada puji Tuhan 2-3 orang. Yang lainnya nunduk kan semua kan. Terus hamba Tuhannya tanya lagi, atau minimal ada yang bawa 1 aja lah. Siapa di sini yang pernah bawa jiwa 1 buat Tuhan? Ada berapa orang? Terus hamba Tuhannya bilang yang lainnya ngapain aja, kemana aja. Terus kita deg-degan kan. Jadi kita maksudnya menerima khotbah penginjilan sebagai satu tuduhan. Iya ya, saya teh belum PI ya, saya teh belum pernah menginjil orang. Minimal belum pernah ada orang yang selamat gara-gara saya beritakan Injil sama dia. Seperti begitu ya. Tetapi bulan ini, di bulan November ini, khotbah tentang penginjilan, kami, hamba-hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan di KU2, kami sudah ketemu bulan lalu. Dan kami akan membawakan penginjilan dari beberapa aspek lain. Ya, bahwa misi atau penginjilan bukan hanya sekedar tentang orang terima Tuhan, bukan hanya sekedar itu. Tapi banyak sekali aspek di dalam penginjilan, ada pra penginjilan, ada penginjilan, ada pos penginjilan. Banyak sekali aspeknya di mana kita semua bisa terlibat di dalamnya. Ya, kami berharap ketika sudah lewat nanti bulan November nanti, saudara menerima khotbah tentang penginjilan sebagai satu yang menyemangati bahwa saya bisa terlibat di dalamnya. Ya, bukan sebagai tuduhan bahwa saya belum ngerjain. Mulai hitung-hitung, aduh saya belum pernah bawa orang, atau mungkin cuma 1-2 orang yang selama saya puluhan tahun ikut Tuhan, hanya 1-2 orang yang terima Tuhan gara-gara saya, begitu, gara-gara saya beritakan Injil. Kami berharap, sekali lagi setelah lewat bulan November ini, saudara menerima semua khotbah tentang penginjilan sebagai satu yang menyemangati, bahwa saudara juga bisa terlibat di dalamnya. Ya, karena perintah amanat agung itu buat kita juga, bukan hanya buat murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, karena hari ini adalah bulan pertama dari penginjilan. Mungkin ini adalah bagian dari pra penginjilan, seperti begitulah ya kira-kiranya. Tapi tetap jadi satu kesatuan utuh dengan penginjilan dan dengan minggu kedua, ketiga, 4. Nah karena karena minggu ini adalah baru minggu pertama, maka judul firman Tuhan pagi ini adalah tolong di back. Ya, 10 bapau. Semoga saudara nggak jadi lapar lihat fotonya, ya. Apa hubungannya 10 bapau dengan penginjilan? Kita doa dulu aja yuk, mari kita doa dulu ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan, untuk boleh sampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Berikan kami semua juga Tuhan hati seorang murid untuk kami boleh siap belajar firman Tuhan yang kami tahu itu akan mendewasakan kami. Membuat kami semakin mengenal Tuhan, membuat kami semakin menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Sebentar ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang memberkati dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum bahas 10 bapau,
Kita bahas dulu ayat yang menjadi ayat utama penginjilan, yaitu tentang amanat agung ya. Oke, semua tahu ayat ini. Matius 28 ayat 19-20. Jadi kalau bahas tentang penginjilan pasti nggak pernah lupa ayat ini. Matius 28 ayat 19-20. Tapi pagi hari ini saya akan bahas di ayat awal saja, yaitu ayat 19 saja. Yang berbunyi seperti begini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai situ aja dulu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini adalah perintah yang Yesus berikan kepada murid-murid ketika Yesus mau naik ke surga. Dia berikan ayat perintah ini kepada murid-murid yang disebut amanat agung. Ketika saudara mendengar ayat ini, tentu saudara sudah sering sekali dengar ayat ini, betul ya? Apa sih gambaran kita atau apa sih bayangan kita tentang ayat ini? Mungkin sebagian besar akan berpikir ayat ini adalah untuk misionaris, betul ya? Yang pergi ke daerah, ke desa terpencil, pergi ke suku terpencil, ketemu suku yang tidak atau belum kenal Tuhan, lalu mereka mengabarkan Injil di sana. Bahkan mereka hidup di sana, tinggal dengan orang-orang di sana, bergaul di sana, dan mereka memberitakan Injil. Sehingga sering kita dengar satu desa jadi bertobat dan menerima Tuhan. Itu kan gambaran umum kita ya tentang ayat ini. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, tetapi amanat agung itu bukan hanya perintah untuk murid-murid Yesus. Amanat agung itu juga diberikan kepada kita semua, anak-anak Tuhan pada zaman sekarang. Ya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Lalu mungkin saudara pikir, saya harus pergi kemana? Oke, kita bicara realitas saja kenyataannya. Kita semua bekerja. Ibu rumah tangga juga bekerja, ya. Dia mengurus rumahnya, dia mendidik anak-anaknya, menyiapkan anak, itu juga bekerja. Kita semua bekerja. Sepanjang hari kita semua sibuk dengan pekerjaan. Tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan ada yang Sabtu juga bekerja. Terus jadi kapan kita harus pergi? Karena sepanjang hari setiap hari kita bekerja. Gitu kan kenyataan kita, mari kita bicara realitas saja. Kenyataan kita semua setiap hari sibuk bekerja. Hari Minggu kita ibadah. Lalu saya harus pergi kapan? Mungkin ada beberapa di antara saudara yang berpikir, oke nanti deh kalau ada waktu luang, kalau ada waktu lebih, atau nanti pas libur, nanti boleh deh saya pergi mengerjakan amanat agung ini. Karena kalau sehari-hari saya kerja, nanti tunggu deh kalau libur. Tapi ketika tanggal merah tiba, apa yang kita lakukan? Healing, betul ya? Healing, jalan-jalan, goes, hiking, camping, kalau liburnya lama sedikit cari vitamin C, betul ya, gitu ya. Atau kalau yang malas pergi-pergi rebahan, kaum rebahan di rumah, itu yang kita kerjakan pada tanggal merah, betul kan, pada libur. Iyalah. Terus jadi saya bertanya, kapan kita mau ngerjain misinya? Sehari-hari kita sibuk, ketika libur kita refreshing dengan mengatasnamakan menjaga kewarasan. Saya suka gitu jawabnya. Kenapa jalan-jalan? Ya menjaga kewarasan deh, di tengah segala kesibukan supaya tetap waras perlu healing. Wajarlah, manusiawi lah kita perlu healing, betul? Itu yang kita kerjakan kan. Jadi kapan kita mau misinya? Kapan kita mau perginya dong? Atau terus mungkin ada yang berpikir ya sudah deh gini aja, kan Gereja Dongpot punya bulan misi ya. Di bulan April, bulan diakonia. Nanti aja deh bulan April saya ikut misinya, saya kasih uang. Persembahan misi untuk saya bisa terlibat di misi itu. Tapi ternyata ketika sampai bulan April, lalu keuangan kita lagi pas-pasan saat itu, sampai kita nggak bisa kasih persembahan misi. Terus saudara mikir, oke saya skip deh tahun ini karena saya nggak punya keuangan lebih untuk misi. Jadi tahun ini saya tidak terlibat dalam misi. Begitukah pemikiran kita? Iya kan, itu pemikiran sebagian besar seperti begitu. Jadi kapan dong kita misinya? Kapan kita mengerjakan misi kita? Saudara, kalau Tuhan kasih perintah buat kita, Tuhan tuh nggak pernah kasih perintah yang tidak bisa kita kerjakan. Ya, Tuhan nggak pernah kasih perintah yang nggak masuk akal untuk kita setengah mati mengerjakan, tidak. Kalau balik ke ayat tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah. Saudara sehari-hari pergi kemana sih? Tempat kerja, betul ya? Kalau ibu-ibu pergi antar anak sekolah. Pernah nggak saudara kepikir bahwa pergilah adalah Tuhan suruh saudara pergi ke tempat kerja? Jangan muluk-muluk berpikir pergi ke pedalaman, pergi meninggalkan keluarga, atau bawa anak-anak ke pedalaman, ke desa, ke
daerah-daerah terpencil, itu mungkin bukan bagian kita. Tapi pernah gak saudara kepikir bahwa pergi ke tempat kerja. Lalu jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu siapa sih? Orang-orang yang kita temui sehari-hari. Rekan kerja saudara semua bangsa bukan? Iya kan? Ya. Klien saudara, pelanggan saudara, pasien saudara, kalau kayak saya dokter, itu termasuk dalam semua bangsa bukan? Iya. Mereka juga termasuk dalam semua bangsa. Jadi pergilah, jadikan semua bangsa, mari kita kerjakan atau aplikasikan itu dalam kegiatan sehari-hari yang memang mungkin kita kerjakan. Pergilah kemana kita pergi, tempat kerja. Jadikan semua bangsa, siapa semua bangsa? Semua orang yang kita ketemui, klien saudara, rekan kerja, bos saudara, bawahan saudara, karyawan saudara. Mereka semua adalah semua bangsa yang perlu dijadikan murid Tuhan. Seperti begitu. Ya, jadi lupakan dulu, bukan berarti saudara nggak boleh jadi misionaris, boleh. Tapi ketika memang panggilan saudara bukan ke sana, kita tetap bisa mengerjakan amanat agung itu. Dengan pergi, jadikan semua bangsa, sehari-hari yang kita bisa kerjakan adalah ke tempat kerja kita. Lalu, oke, kalau begitu gimana dong misinya? Gimana dong? Apa kalau misalnya kayak saya setiap pasien saya harus injili dulu gitu ya. Terima Tuhan dulu baru saya mau tambal giginya. Kan gak gitu juga gitu ya. Atau misalnya saudara yang ketemu klien, PI dulu gitu, cerita tentang Yesus dulu baru saudara mau layani, kan enggak gitu juga. Lalu gimana? Kalau ada kesempatan tidak apa-apa, begitu ya. Kalau ada kesempatan kerjakan atau bagikan Injil, tapi kan tidak bisa ke semua orang. Realitanya enggak bisa ke semua pasien saya cerita tentang Yesus gitu kan. Ya, mari kita bicara realitanya saja yang sehari-hari kita ketemui, kan enggak bisa. Jadi gimana dong? Sementara kalau kita kerja, pekerjaan kita tuh menumpuk, menyita waktu, betul ya. Saudara berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang lembur, sampai rumah udah kecapean, kelelahan. Dan besok pagi bangun pagi lagi, ibu-ibu juga bangun pagi lagi, siapkan anaknya, bekal, antar sekolah, jemput, ajar PR anak-anak, dan habis harinya. Dan besok begitu lagi, begitu kita kelelahan dengan waktu kita yang habis untuk bekerja. Belum lagi masalah di pekerjaan, banyak banget kan ya, masalah di pekerjaan. Gak ada pekerjaan yang gak punya masalah, semua pekerjaan punya tantangannya sendiri. Belum lagi begitu banyaknya masalah, terus kapan kita mau misinya? Kapan kita mau bermisi di pekerjaan kalau begitu habis energi kita untuk waktu kita untuk bekerja? Jadi gimana dong caranya untuk kita bermisi di tempat kerja? Kita bahas dulu sedikit tentang pekerjaan ya, kita bahas dulu karena itu sehari-hari yang kita temui. Ya kita nggak bicarakan hal-hal yang jauh, tapi sehari-hari kita semua menemui pekerjaan kita dengan segala tantangannya dan segala yang menguras waktunya. Bagian kita bahas dulu sedikit tentang pekerjaan. Ada satu pemikiran yang kurang tepat yang disebut dengan dikotomi. Dikotomi adalah pemisahan antara hal-hal yang sekuler dengan hal-hal yang rohani. Mungkin sebagian di antara kita atau mungkin kebanyakan di antara kita berpikir bahwa Tuhan cuma senang ketika kita beribadah. Bahwa kita hanya bisa menyenangkan hatinya Tuhan ketika kita melayani, ketika kita berdoa di rumah saat teduh, ketika kita ikut syaron, kita ikut kor, kita ikut biblikal, kita melayani, kita berdoa, itu kita bisa bikin Tuhan senang. Itu Tuhan senang dengan hidup kita. Tetapi ada bagian lain dalam hidup kita yaitu bekerja, yang dimana Tuhan gak ikut campur di sana. Iya Tuhan memberkati betul, tapi itu bahkan bagian dari hidup kita yang menyenangkan Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa pekerjaan hanyalah usaha kita untuk mencari uang. Betul? Kita semua perlu uang. Kita semua perlu pendapatan untuk kebutuhan hidup kita semua banyak, anak-anak sekolah, rumah dan lain sebagainya. Dan kita berpikir di sisi kedua bahwa pekerjaan kita itu hanya sebagai usaha kita untuk memenuhi hidup kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, itu saja. Itu adalah satu pemikiran yang kurang tepat, karena kita seperti memisahkan bahwa kita hanya bisa menyenangkan Tuhan lewat hal-hal yang bersifat atau berbau rohani saja. Sedangkan pekerjaan adalah hal-hal yang berbau sekuler atau duniawi di mana kita hanya mencari uang di sana. Ya, bahkan tidak sedikit yang berpikir bahwa pekerjaan adalah kutukan. Betul ya? Berapa banyak di antara saudara yang berpikir bahwa pekerjaan saya itu adalah kutukan. Makanya keluar istilah ini, I hate Monday. Ya, ini istilah yang sering banget kan, TGIF betul, thanks God it's Friday. Kenapa ketika Senin orang benci Senin? Kenapa? Karena ketika Senin sepertinya dia harus kerja panjang banget 5-6 hari baru dia bisa libur. Ya kan? Kalau Jumat, puji Tuhan Jumat besok santai.
besok nggak usah kerja lagi. Sabtu, Minggu nggak usah kerja lagi. Itu saat-saat saya menikmati hidup. Ketika Senin, I hate Monday lagi. Karena orang berpikir bahwa kerja adalah kutukan. Jadi hidup kita itu begitu disita oleh pekerjaan, sehingga kita begitu mengidamkan liburan. Saudara, kalender 2023 sudah keluar. Apa yang dilihat pertama? Apa yang dilihat pertama? Tanggal merah. Betul? Ketika dapat kalender tahun baru yang dilihat pertama adalah tanggal merah. Ya, bakalan teman saya dia bilang tahun depan Natalannya hari Senin, tahun depan, tahun ini juga kita belum Natalan. Dia udah tahu tahun depan Natalannya hari Senin. Karena begitu dapat tanggal baru, kalender baru yang dilihat adalah liburan. Kenapa? Karena orang mengidam-idamkan liburan. Karena orang berpikir bahwa kerja adalah kutukan. Ya, makanya sampai seorang teman saya pernah bilang ya gara-gara Hawa sih ya dulu makan buah terlarang itu jadi kita dikutuk, udah kita harus kerja. Sebetulnya itu pendapat seperti begitu, itu salah satunya adalah berdasarkan dari ayat ini. Oke, saya akan bacakan dulu ayat ini ya. Ayat ini adalah Kejadian 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Tuhan bilang kepada Adam ya. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Orang berpikir bahwa pekerjaan adalah kutukan berdasarkan ayat ini. Jadi karena Tuhan bilang sama Adam, kamu sih ikut istri kamu makan buah pohon yang terlarang. Jadi kalian terkutuk. Jadi kamu harus bersusah payah mencari rezeki. Makanya kita berpikir bahwa pekerjaan kita adalah kutukan dan orang mengidam-idamkan kapan mereka tidak usah bekerja antara liburan atau financial freedom. Financial freedom. Sudah pernah dengar kan ya? Kenapa orang mengidam-idamkan financial freedom ini? Karena orang berpikir bahwa dengan mereka tidak perlu bekerja, uang tetap bisa masuk secara rutin, kebutuhan mereka bisa terpenuhi, tapi mereka nggak perlu bekerja. Kenapa orang pengen seperti begitu? Karena sebagian besar berpikir bahwa pekerjaan adalah kutukan. Berdasarkan ayat ini juga seperti begitu. Tetapi sekarang mari kita bayangin sama-sama yuk. Sekarang ceritanya Hawa itu belum makan buah itu ya. Jadi manusia itu nggak jatuh dalam dosa. Ya, Hawa tidak makan buah pohon yang terlarang itu dan Adam pun nggak makan. Artinya tidak ada dosa, tidak ada dosa. Kita masih di Taman Eden, bayangin gitu aja ya. Kita masih di Taman Eden. Kita lagi ngapain, saudara? Kalau kita sekarang lagi di Taman Eden, coba bayangin. Saudara pasti pernah dengarkan tentang Taman Eden, pohon buah-buahannya bagus gitu ya, semuanya baik gitu. Kita lagi ngapain? Kalau banyak pohon buah-buahan lagi ngerujak betul misalnya gitu ya, kan nggak ada dosa. Tapi masa mau ngerujak tiap hari? Bosen dong, sakit perut juga. Ataukah di Taman Eden ada 4 sungai katanya, sungai yang mengalir di sekeliling Taman Eden, terus lagi ngapain? Lagi arung jeram kita, atau lagi mancing. Ngapain? Kita lagi ngapain? Coba bayangin, kita pasti seperti begitu ya. Coba aja kalau Adam dan Hawa nggak berdosa, kita lagi di Taman Eden, kita nggak akan dikutuk deh. Nggak akan seperti tadi bersusah payah mencari rezeki. Kita lagi santai-santai, lagi piknik bareng, mancing, arung jeram, itukah? Ternyata tidak. Ternyata kalau seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa, seandainya kita sekarang masih di Taman Eden, kita juga lagi kerja. Ternyata, gitu ya. Karena kerja itu adalah bukan kutukan, tetapi panggilan. Ya, pekerjaan kita itu bukan kutukan, tetapi panggilan. Nah, ini ada ayatnya. Saya akan bacakan dulu ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, bukankah kita menjadikan manusia, ini Kejadian 1 waktu Tuhan ciptakan manusia ya. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 2 ayat ini adalah job desk yang Tuhan kasih buat manusia, buat Adam saat itu. Tuhan mengambil manusia, menempatkannya di Taman Eden untuk dia mengelola taman itu, mengusahakan taman itu. Untuk dia berkuasa atas burung di udara dan lain sebagainya. Berkuasa itu bukan
Berkuasa itu maksudnya mengelola gitu ya, mengelola taman itu. Dan 2 ayat ini dikeluarkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Job desk buat Adam diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi bukan karena Adam berdosa, bukan karena Hawa berdosa, maka dia disuruh bekerja. Tidak. Kalaupun tidak ada dosa, panggilan manusia adalah bekerja. Bekerja adalah mandat yang Tuhan berikan buat kita. Itu adalah natur manusia. Bahkan ada seorang penulis buku yang menulis bahwa kebutuhan manusia untuk bekerja itu sama seperti kebutuhan manusia akan makan, akan tidur, akan istirahat, akan liburan, sama. Gitu ya. Jadi kita tuh memang perlu dan diciptakan untuk bekerja. Dan bekerja bukan kutukan. Bekerja adalah panggilan. Nah, panggilan ini diberikan kepada Adam pertama kali supaya Adam terlibat dalam misinya Allah. Kalau saudara nanti teruskan baca di rumah, ada di Kejadian 2, 19-20, situ katakan Tuhan membentuk binatang hutan dari tanah, binatang hutan dan burung di udara, lalu Tuhan bawa kepada Adam untuk Adam namai salah satu kerjaan ya, untuk dinamai sama Adam. Sekarang pertanyaannya, Tuhan bisa nggak sih kasih nama itu binatang sendiri? Bisa kan? Orang Tuhan yang kasih nama cakrawala, Tuhan yang kasih nama terang, gelap. Tapi kenapa waktu binatang dia bawa dulu sama Adam, untuk Adam yang kerjain kasih nama, kenapa? Karena Tuhan mau bekerja sama dengan Adam. Karena Adam diangkat menjadi rekan kerja Tuhan untuk sama-sama mengelola bumi ini. Itu satu kehormatan manusia. Karena sebetulnya Tuhan bisa kerjakan sendiri, dia nggak perlu Adam. Tapi dia mau angkat Adam untuk jadi manusia itu, menjadi rekan kerjanya itu sama-sama bekerja mengelola bumi. Nah sekarang coba kalau kita pikirkan pekerjaan kita, bisa nggak sih Tuhan kerjakan sesuatu tanpa kita? Saya merenungkan, di sini ada dokter, Tuhan bisa nggak sembuhin pasien tanpa lewat datang ke dokter? Bisa, saudara bisa. Zaman dulu juga Yesus sembuhin nggak lewat dokter kan, betul ya? Ada beberapa guru juga di sini. Tuhan bisa nggak bikin murid-murid pintar tanpa harus diajar sama gurunya? Bisa, saudara. Bisa banget. Atau mungkin ada banyak di antara saudara yang usaha makanan misalnya ya, jualan makanan. Tuhan bisa nggak sih cukupin kebutuhan orang lain tanpa harus beli lewat saudara yang masak? Bisa, saudara. 40 tahun aja bangsa Israel dikasih mana sama burung puyuh kan? Nggak ada ojek online saat itu kan, bangsa Israel kan? Tapi Tuhan pelihara, Tuhan kasih makanan sama daging sama roti mana pada saat itu. Atau misalnya saudara yang jual baju, saudara jual sepatu, bisa nggak sih orang lain tercukupi kebutuhan baju dan sepatunya tanpa harus beli lewat saudara? Bisa nggak? Bisa, saudara. Ada ayat di Ulangan 29 yang katakan Tuhan bilang 40 tahun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, pakaiannya dan kasutnya tidak rusak sama sekali. Jadi Tuhan bisa pelihara tanpa perlu kita. Tuhan bisa sembuhkan pasien tanpa lewat saya. Tetapi kenapa Tuhan angkat kita semua untuk bekerja? Karena Tuhan mau panggil kita jadi rekan kerjanya Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan semuanya tanpa perlu kita, bisa saudara. Semua pekerjaan saudara Tuhan bisa kerjakan. Tapi satu kehormatan ketika Tuhan panggil kita dalam pekerjaan kita untuk menjadi rekan kerjanya Tuhan. Buat apa? Balik ke yang tadi, supaya kita bisa pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan dalam pekerjaan kita. Supaya kita bisa terlibat di sana. Kita bisa ketemu banyak orang dan kita bisa menjadikan mereka murid Tuhan. Nah gimana caranya? Sekarang kan yang penting kan gimana caranya, begitu ya. Salah satu cara yang kita bahas pagi hari ini adalah tentang menjadi garam dan terang. Saudara semua sudah sering sekali dengar tentang perumpamaan ini, tapi mari kita baca lagi ayatnya ya. Salah satu cara untuk terlibat dalam misi Allah di tempat pekerjaan kita adalah dengan menjadi garam dan terang. Perikop ini tertulis di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dan saya akan bacakan ayat 13 dan 14 saja dulu ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di sini Tuhan mau utus kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Gimana caranya? Nah, gimana caranya? Menjadi garam dan terang dunia adalah menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam pekerjaan kita. Apa sih nilai kerajaan Allah itu?
Macam-macam saudara, segala sesuatu yang tertulis di kitab suci itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan. Itu yang harus jadi perenungan kita. Ketika kita bekerja, apakah kita menjadi orang yang mengerjakan satu hal yang kebenaran sesuai firman Tuhan dalam pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, apakah kita menjadi orang yang adil terhadap sesama, terhadap bawahan, terhadap klien, terhadap apapun. Ketika bekerja, apakah kita jadi orang yang jujur atau tidak? Kita jadi orang yang baik atau tidak? Dengan menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah, kita membuat orang mencicipi kingdom taste itu, mencicipi nilai-nilai kerajaan Allah. Mencicipi itu apa sih saudara? Mencicipi itu kayak free tester saudara ya. Jadi kalau ada produk makanan, dia mau launching produk makanan baru, orang suka bikin free tester. Buat apa? Supaya orang coba dulu. Belum beli, orang baru coba dulu. Nah itu tugas kita untuk bagian pra-penginjilan ini. Untuk kita menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada semua orang yang kita temui. Keadilan, kebenaran, kejujuran, kasih, sukacita, damai sejahtera, apapun. Itu harusnya jadi natur hidup kita ketika kita bekerja. Harusnya orang bisa lihat bahwa anak Tuhan itu hidupnya benar. Harusnya orang bisa lihat dalam hidup kita bahwa anak Tuhan itu hidupnya adil. Anak Tuhan itu jujur. Anak Tuhan itu baik, penuh kasih, sukacita dan sebagainya. Dengan itu kita bisa membuat orang-orang sekitar kita mencicipi nilai kerajaan Allah. Tapi apa mereka selamat dengan hanya mencicipi? Ya tentu tidak. Karena untuk keselamatan setiap orang harus mengaku dengan mulutnya dan harus percaya dengan hatinya dalam hati pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati bahwa maka kamu akan diselamatkan ya. Jadi untuk keselamatan mereka tetap mereka harus terima Yesus secara pribadi tetap. Tetapi kadang-kadang kita belum punya kesempatan untuk itu. Kita belum punya kesempatan untuk cerita tentang Yesus. Ketika kita belum punya kesempatan untuk cerita tentang Yesus, bukan berarti kita nggak bisa terlibat dalam misinya Allah. Bisa, saudara. Dengan apa? Dengan menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah supaya orang mencicipi dulu lewat hidup kita. Lengkap ya, saudara ya? Jadi mungkin kita belum ada kesempatan untuk PI orang, untuk tantang orang terima Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa kerjakan apa-apa. Sebarkan nilai-nilai itu. Biarkan sebanyak orang merasakan free tester itu dari hidup kita. Bahwa anak Tuhan adil, jujur, baik, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah ini ada, kalau dilanjutkan tadi, Matius 5 ayat 16. Yang tadi ya, jadi kan tadi kan 13 sampai 16, tadi baru baca 13-14. Lalu ayat 16 saya tertarik selalu dengan ayat ini yang berbunyi hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ini masih dalam satu perikop tentang garam dan terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah saya agak tertarik waktu 2 bulan lalu pelajari ayat ini karena saya dikasih tema khotbah di Flame tentang buah roh yaitu kebaikan. Salah satu kan tadi saya bilang kita bisa membagikan nilai kerajaan Allah lewat kebaikan kita. Nah sekarang kebaikan seperti apa sih? Batasannya seperti apa kebaikan kita? Kalau kita pikir kita ngasih ke pengemis pinggir jalan itu adalah kebaikan, tapi kan dilarang sama negara, betul ya? Ada aturannya kan, undang-undang bahwa kita tidak boleh memberi kepada pengemis di pinggir jalan, karena mereka dipelihara oleh negara, seperti begitu kira-kira. Tapi kan kita harus baik. Lalu kalau misalnya ada orang yang pinjam uang sama kita terus gitu, atau minta uang terus sama kita, apa kita harus baik? Kita harus kasih terus dengan pemikiran takut saya nggak jadi garam nih, takut saya nggak jadi terang nih. Jadi setiap orang yang pinjam uang saya kasih terus. Apakah begitu? Apalagi kalau ada ayat ini nih, Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi misalnya kalau ada orang pinjam motor kita nggak usah diminta lagi, biarin aja buat dia, gitu kah? Kebaikannya sampai segitu kah? Atau batasannya segimana untuk kebaikan kita? Ternyata ada satu artikel yang mengatakan bahwa bahasa asli dari kebaikan adalah Kristos. Bahasa asli. Kristos itu punya 2 arti, yaitu murah hati dan berguna atau berfaedah. Jadi kebaikan kita harus mengandung 2 arti itu. 1, murah hati. Yang kedua, berguna enggak buat dia? Kalau kita mau kasih ke pengemis contohnya, kita murah hati, kasihan gitu ya, kasihan. Tapi itu kan enggak berguna buat dia, betul ya? Itu tidak mendidik kan?
Ada kan berita di TikTok yang seorang pengemisnya sampai dapat 30 juta sebulan. Dia bisa beli tanah karena dia ngemis. Pengemis saya dapat 30 juta saudara sebulan. Itu mungkin kita murah hati, kita kasih, tapi itu kan nggak berguna. Jadi itu nggak termasuk dengan kebaikan atau kebalikannya. Kalau dekat-dekat tanggal 17 ya, suka ada 17 Agustusan kan di setiap kelurahan, suka ada panggung kan dangdutan gitu ya, terus setiap rumah dimintain sumbangan gitu. Saudara walaupun kesal-kesal karena itu panggung pasti berisik banget, tapi ya terpaksa lah nyumbang. Saudara pikir sumbangan saudara akan berguna, berfaedah buat acara itu. Itu murah hati, itu baik hati bukan, karena kita sebetulnya nggak mau ngasih. Cuma ada berguna tapi tidak murah hati. Jadi saudara jangan berpikir saudara sudah melakukan kebaikan ketika sumbangannya diminta dengan paksaan begitu. Jadi kebaikan kita batasannya adalah begitu saudara ya. Jadi jangan ragu untuk menolak permintaan dari orang ketika memang itu tidak mengandung dua hal ini, murah hati dan berguna. Ya, jadi jangan takut ketika orang pinjam uang terus misalnya sama saudara atau minta uang terus sama saudara, lalu saudara nggak mau kasih karena dengan pemikiran, aduh takut nanti saya nggak jadi garam, nggak jadi terang, nggak begitu saudara. Ada batasannya juga tentang kebaikan, ya seperti begitu ya. Lalu apa hubungannya dengan 10 bapau? Udah cerita hampir setengah jam terus belum bahas bapau ya saudara ya. Jadi ada satu hamba Tuhan memberikan satu ilustrasi yang itu nempel terus buat saya. Saudara kalau makan bapau saudara, bapaunya jangan pikir bapau yang kayak di depan yang besar gitu, bukan. Bapau dimsum lah ya, bapau dimsum kan agak kecil begitu kan ya. Satu tempat biasa isi 2 atau 3 bapau kan. Ada orang makan bapau, makan satu bapau dia nggak kenyang. Makan 2 belum kenyang, karena kecil ya. Makan 3 nggak kenyang. Keempat, bapau kelima, bapau keenam, bapau ketujuh dia makan. Ke-8, ke-9, ke-10 baru dia kenyang setelah makan 10 bapau. Sekarang saya mau nanya, kalau jadi nangkep ya, saudara, dia makan 1, 2, 3 gak kenyang terus, baru dialah kenyang di bapau ke-10. Sekarang saya mau nanya, kalau dia cuma makan bapau ke-10 dia kenyang gak? Enggak kan? Ya, dia bisa kenyang karena dia makan bapau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru ke-10 dia kenyang. Tapi kalau dia hanya makan bapau ke-10 dia gak akan kenyang. Nah, ketika kita menyebarkan nilai kerajaan Allah itu, ketika kita membiarkan orang mencicipi nilai kerajaan Allah lewat hidup kita, seperti kita lagi kasih bapau buat dia. Kita nggak pernah tahu bapau keberapa yang kita sedang kasih sama dia. Kalau anggapannya adalah ketika bapau ke-10 baru dia terima Tuhan, baru ada orang yang tantang untuk dia terima Tuhan. Dia sudah makan 9 bapau dulu sebelumnya. Dia sudah mencicipi dulu nilai kerajaan Allah lewat banyak orang, lewat 9 orang. Baru ketika orang ke-10 memberitakan tentang firman Tuhan, dia sudah pernah merasakan, dia sudah mulai kenyang. Sudah merasakan rasa bapau itu dan dia pas bapau ke-10 pas dia terima Tuhan. Jadi bagikan saja bapau-bapau itu, bagikan saja nilai kerajaan Allah itu. Kita nggak pernah tahu kita sedang bagikan bapau ke berapa. Nangkep ya saudara ya? Dan kalaupun nih misalnya ada kesempatan saudara PI, saudara menantang orang terima Tuhan, memperkenalkan orang pada Yesus dan dia terima Tuhan, wah puji Tuhan. Jadi kalau ditanya sudah bawa orang berapa, saya udah bilang, saya bisa bilang saya bawa 1 orang. Tapi jangan lupa, mungkin saudara memang pas ngasih bapau ke-10. Ada 9 orang lainnya yang berkontribusi juga dalam hidup dia. Ada 9 orang sebelumnya yang sudah membagikan juga nilai kerajaan Allah dalam hidup dia. Sehingga ketika pas dia ketemu dengan kita tantang terima Tuhan, dia terima. Karena dia sudah mencicipi dulu sebelumnya nilai kerajaan Allah dari orang-orang lain. Jadi bagikan saja. Nilai kerajaan Allah itu bagikan saja. Biarkan orang mencicipinya lewat hidup kita. Tapi tetap kita harus berdoa juga. Supaya satu saat semua bapau yang kita bagikan itu enggak percuma. Sampai satu saat dia akan sampai ke bapau ke-10 dan ada orang yang tantang dia untuk dia terima Tuhan. Minimal kita berkontribusi di dalamnya. Minimal kita pernah bagikan 1 bapau dalam hidup dia. Yang membuat dia mau terima Tuhan. Karena dia merasakan bapaunya enak. Babi, bapaunya enak. Gitu ya saudara ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya firman Tuhan pagi hari ini adalah amanat agung adalah pergilah jadi garam dan terang. Gak usah muluk-muluk, gak usah berpikir hal-hal yang kita gak bisa kerjakan. Realitanya kita pergi ke tempat kerja, pergilah. Jadi garam dan terang di sana. Sebarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Biarkan dunia mencicipi
kingdom taste itu, nilai kerajaan Allah itu lewat hidup kita. Mungkin kita belum punya kesempatan untuk bagikan Yesus. Tetapi sekali lagi kalau ada kesempatan kerjakan ya. Jadi jangan kalau ada kesempatan orang tanya tentang Yesus dan kita nggak siap juga karena kita nggak mau ngomong, iya nggak boleh begitu juga. Tapi kan sekali lagi minggu pertama ini bagian dari pra penginjilan, begitu. Sebarkan saja nilai kerajaan Allah, biarkan dunia mencicipi kingdom taste itu, nilai kerajaan Allah itu lewat hidup kita, kebaikan, kebenaran, kejujuran, kasih sukacita dan lain sebagainya. Biarkan mereka merasakan itu dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagikan saja bapau-bapau itu, bagikan saja. Kita nggak pernah tahu, kita bagikan bapau ke berapa nggak pernah tahu, kerjakan saja. Mari berpikir bahwa setiap hari ketika saudara besok kita kerjakan ya, besok kita kerja. Berpikir bahwa setiap klien yang saudara ketemu, setiap pasien yang saudara ketemui, setiap rekan kerja, setiap pelanggan, bawahan di kantor, atasan di kantor, ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudara sedang bagian bapau buat mereka. Kasih bapau yang terbaik buat mereka. Ya, dan tetap berdoa supaya satu saat semua yang kita tabur itu gak sia-sia. Satu saat Roh Kudus akan mengubahkan, satu saat dia akan ketemu dengan Tuhan. Tapi minimal kita bisa berkontribusi di dalamnya. Gitu ya saudara ya. Sekali lagi semoga ini baru minggu pertama, nanti kedua, ketiga, empat, beda lagi saudara ya. Jadi datang lagi ya 3 minggu lagi ke depan. Sekali lagi semoga khotbah tentang misi sekali lagi bukan membuat kita merasa tertuduh bahwa apalagi kalau udah dengar hamba Tuhan di sana khotbah 400 jiwa bertobat terima Tuhan, saya satu juga kapan gitu ya misalnya. Bukan menjadi satu khotbah yang membuat kita merasa tertuduh, tapi menyemangati bahwa kita semua bisa terlibat di dalamnya ya. Kita semua bisa terlibat untuk mengerjakan amanat agung itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk segala firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan Kau panggil kami jadi rekan kerja Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pekerjaan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami pagi hari ini menyadari bahwa pekerjaan kami adalah panggilan, adalah mandat di mana Tuhan mengangkat kami jadi rekan kerja Tuhan. Untuk kami menjadi garam dan terang di dunia, di tempat kami bekerja. Kami berdoa bahwa setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Kau berkati. Dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, Kau berkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan pengurapan-Mu senantiasa, supaya dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka boleh jadi garam dan terang, menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah, supaya dunia boleh mencicipi kerajaan Allah, supaya dunia boleh melihat perbuatan kita yang baik, dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan berkat firman Tuhan dalam hati kami, supaya kami boleh bertumbuh berbuah dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mana firman Tuhan mengingatkan pada kita apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam dan terang. Pergilah, berbuat sesuatu ya, pergilah, sebarkan, terus suruh ngambil bapaunya. Baik saudara. Mungkin ada saudara berkata, kalau harus pergi harus itu mengerjakan. Ya, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, Tuhan berkata kamu adalah, bukan kamu harus menjadi. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi itu berbicara bukan bagaimana kita harus berperan sebagai garam, bagaimana kita harus berperan sebagai terang, tetapi kita harus menjadi garam, menjadi terang. Identitas kita adalah garam dan terang. Kalau kita berjalan dengan identitas kita sebagai garam dan terang, maka kita akan lakukan itu tidak usah dengan begitu banyak effort usaha dari kita. Tapi kita menyatakan jati diri kita, maka kita akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, ada 2 pengumuman, yaitu hari Jumat ini, saudara, ada webinar. Ya, ada ceramah tentang kanker.
3 macam kanker yang cukup banyak terjadi, yaitu kanker mulut rahim dan kanker payudara untuk wanita. Dan kanker mulut rahim itu kanker serviks, yaitu mulut rahim. Terus yang ketiga adalah kanker prostat untuk pria. Jadi di pria dan wanita akan dapat materi ini, penerangan ini secara jelas pada hari Jumat. Jumat ini tanggal 11. Di basement dimulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Saudara diundang semua untuk hadir dan untuk mendengar. Dan saudara bisa bertanya, sebab yang expert itu akan datang, yang ahlinya akan menerangkan ini semua. Ya, jadi nanti hari Jumat jam 8 pagi webinar, ya, ceramah tentang kanker prostat untuk pria, kanker payudara, dan kanker mulut rahim untuk wanita. Dan kedua, pengumuman adalah untuk saudara yang mengikuti kelas core mission pelajaran yang terakhir yang malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Gemala, itu waktunya menjadi jam 8, bukan jam 7, jam 8 malam. Kenapa? Karena ada pelayanan, ya. Diminta untuk pelayanan jam-jam segitu, ya, jam 6 ke atas. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tahu apa yang kami harus lakukan, apa yang kami harus perlihatkan, tunjukkan sesuai dengan identitas kami, yaitu garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, kami tahu apa yang kami harus lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh mengerti firman Tuhan, dan bukan hanya mengerti, kami mau melakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk selanjutnya, untuk panitia Natal, Engkau sendiri akan tolong Tuhan, supaya apa yang dipersiapkan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru semuanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami tetap berdoa untuk pemerintah yang tengah mengatasi tekanan ekonomi, resesi ekonomi, supaya semuanya boleh diatasi dengan hikmat dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk KTT G20 yang akan diadakan di Bali tanggal 15-16 yang akan datang, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Untuk TNI dan Polri dan BIN yang mengatasi, yang menjaga keamanannya, tentu dengan pertolongan Tuhan, semua boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kami, pekerjaan usaha kami, sekolah kami, kuliah kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan tolong berkati, sehingga minggu depan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur dalam satu ibadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian,
mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di rumah kita bersama Gereja Rehoboth. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses melalui YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Pada bulan November, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema penginjilan. Pastikan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Apa itu kanker? Bagaimana cara menghindarinya? Dan bagaimana jika kita terdiagnosa kanker? Gereja Rehoboth dan YBPK Rehoboth bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia akan mengadakan seminar yang dilaksanakan pada Jumat 11 November 2022 pukul 8 pagi di basement Gereja Rehoboth. Seminar ini gratis, tidak dipungut biaya. Mari hadiri, belajar bersama agar tetap sehat dan bersukacita. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari ikut aktif dalam setiap kegiatan Gereja Rehoboth dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.